Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rabdi Inaya dengan 43423111062. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi praktikum asesmen akhir semester mata kuliah keamanan perangkat lunak. Di sini saya membahas yaitu mengenal pengujian keamanan software. Pernah nggak kalian tuh membayangkan gimana sih sebuah aplikasi yang kita gunakan dalam sehari-hari itu mulai dari perbankan sampai ke media sosial itu begitu aman untuk kita gunakan. Nah, di balik setiap fitur yang aman untuk digunakan itu ada sebuah keamanan atau bisa disebut dengan benteng yang dibangun dan dijaga dengan sangat ketat. Nah, saya akan menjelaskan dan juga membahas ya gimana membangun aplikasi yang tahan terhadap serangan, yang dimana itu merupakan sebuah proses krusial yang untuk memastikan eh, keamanan atau benteng digital tadi itu benar-benar kokoh dan tidak bisa ditembus. Nah, mari kita mulai. Mengapa pengujian keamanan itu penting? Sebelum menjawab pertanyaan itu, em, misal nih kita punya sebuah bank yang kita percaya banget untuk menyimpan uang kita. Nah, apa jadinya jika sistem keamanan bank itu sangat rentan? Tentu kita akan sangat khawatir kan, sama halnya dengan keamanan dari sebuah software. Keamanan untuk sebuah software itu sangat penting untuk diuji. Karena pengujian keamanan itu sendiri bertujuan untuk memvalidasi fungsionalitas dan keamanan software untuk memastikan kodenya itu berjalan sesuai dengan harapan. Nah, itu bukan hanya soal menghindari bug, tetapi juga soal melindungi data sensitif dari serangan dan juga kerentanan, dan untuk membangun kepercayaan dari pengguna. Nah, tanpa pengujian ini, benteng digital itu bisa saja memiliki celah yang tidak kita ketahui. Sebelum membangun keamanan atau benteng itu, kita perlu tahu di mana saja musuh itu bisa menyerang. Dalam dunia software, ini disebut dengan validasi attack surface. Validasi attack surface itu memiliki tujuan untuk memverifikasi efektivitas kontrol keamanan yang dirancang dan diimplementasikan dalam software. Salah satu caranya itu adalah dengan melakukan analisis kode dinamis, yaitu pemeriksaan kode saat program dijalankan atau diimplementasikan. Ibaratnya, kita mencoba untuk membuka setiap pintu dan juga jendela benteng itu untuk memastikan kuncinya itu benar-benar berfungsi dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam keamanan atau benteng itu sendiri. Ada metode yaitu namanya metode pengujian keamanan white box. Nah, pengujian white box ini seperti seorang arsitek yang tahu persis semua detail dari bangunannya. Dalam pengujian ini kita menguji struktur software berdasarkan pengetahuan tentang bagaimana software dirancang dan diimplementasikan. Kita memiliki pengetahuan yang sangat lengkap tentang software tersebut. Dengan metode ini kita bisa menganalisa data flow, control flow, antarmuka, dan titik-titik kritis lainnya yang sangat efektif untuk menguji perilaku yang diinginkan dan juga yang tidak kita inginkan. Nah, setelah melihat dari dalam, bagaimana jika kita melakukan pengujian dari luar atau bisa disebut dengan pengujian keamanan black box, yaitu black box ini dalam metode ini itu di mana penguji melakukan pengujian tanpa memiliki pengetahuan, yaitu pengetahuannya itu sangat terbatas tentang software yang akan diuji itu. Kita tidak mengetahui sama sekali mengenai dokumen arsitektur, desain, atau bahkan shortcut-nya. Nah, ibaratnya itu kita adalah seorang penyusup yang mencoba untuk menerobos tanpa peta. Metode umum yang digunakan itu adalah fuzzy, scanning, dan juga penetration testing. Ini membantu kita untuk melihat bagaimana sih software ini berinteraksi atau bereaksi terhadap serangan dunia nyata. Nah, dalam benteng itu, kita ada kalanya kita tuh perlu mengirimkan pesan rahasia ataupun kode rahasia. Nah, kode atau pesan ini harus dienkripsi agar
tidak bisa dibaca oleh orang lain. Itu namanya adalah pengujian validasi kriptografi. Nah, pengujian validasi kriptografi ini bertujuan untuk memastikan aplikasi itu menerapkan mekanisme kriptografi menggunakan algoritma kriptografi yang tepat dan juga menerapkan praktik terbaik untuk manajemen kuncinya. Ini untuk memastikan kode rahasianya kita itu benar-benar aman dan juga tidak mudah untuk dipecahkan. Nah, benteng atau keamanan itu sendiri harus selalu diperiksa atau diinspeksi itu secara berkala untuk memastikan kualitas softwarenya itu kualitas software yang dikembangkan itu berjalan dengan baik dan benar. Kita melakukan beberapa jenis pengujian. Nama pengujiannya itu keamanan untuk quality assurance, yaitu dengan pengujian regresi ketika ada revisi software yang dan kita juga menggunakan daftar ancaman sebagai template pengujian, meliputi ada validasi input, kontrol injeksi, kontrol scripting, dan lain sebagainya. Nah, untuk menguji benteng itu, kita tidak bisa menggunakan pasukan sesungguhnya dan merusak lingkungan asli. Nah, kita perlu medan perang untuk simulasi yang lebih aman. Inilah namanya itu manajemen data penguji. Kita mengidentifikasi input, data pengujian, dan juga data yang diharapkan menjadi output. Ingat, data pada tahap produksi itu tidak boleh diimpor dan juga diproses di lingkungan pengujian yang sebenarnya. Sebaiknya menggunakan data tiruan dengan membuatnya dari awal atau simulasi. Kita bisa memulai transaksi sintesis pasif yang tidak disimpan ataupun transaksi sintesis aktif yang mirip transaksi asli namun dibuat dengan data dummy. Nah, untuk memastikan tidak berdampak ke lingkungan produksinya. Nah, setelah pertempuran tadi, pengujian selesai, pasti ada kerusakan ataupun celah yang kita temukan. Nah, tahap terakhir itu namanya adalah pelaporan dan pelacakan cacat. Pelaporan dan pelacakan cacat ini kita harus melaporkan setiap cacat mulai dari coding bug, cacat desain, anomali perilaku, hingga kerentanan. Nah, laporan ini harus komprehensif dan cukup rinci agar tim pengembangan bisa menemukan akar penyebab masalahnya dan juga segera untuk mengatasi. Ibaratnya setelah pertempuran tadi itu kita mengevaluasi setiap kerusakan dan segera memperbaikinya agar benteng yang kita bangun tadi semakin kuat di masa depan. Nah, sekarang mari kita ambil sebuah contoh studi kasus yang nyata. Nah, bayangkan kita sedang mengembangkan sebuah aplikasi dompet digital yang aman, yaitu sebuah aplikasi untuk menyimpan uang dan juga melakukan transaksi. Bagaimana kita memastikan uang pengguna itu aman dari ancaman dan juga tahan terhadap serangan? Nah, dalam kasus aplikasi dompet digital ini, tim penguji melakukan white box testing, itu mereka menyelami kode sumber aplikasi ini. Misalnya, mereka fokus menguji alur autentikasi pengguna, yang bagaimana password dihash dan juga disimpan, serta bagaimana data password itu dikirimkan. Melalui pengujian ini, mereka menemukan kerentanan pada modul password reset dan memungkinkan attacker mengambil alih akun dengan memanipulasi request parameternya. Nah, berkat pengetahuan penuh terhadap kode itu, mereka dapat dengan cepat melaporkan eh, detail kerentanan dan juga tim pengembang dapat segera memperbaiki logika password resetnya serta menerapkan validasi input yang lebih ketat agar lebih kuat lagi. Nah, selanjutnya, tim penguji juga melakukan black box testing pada aplikasi dompet digital aman tersebut. Mereka bertindak seperti hacker yang mencoba menerobos dari luar tanpa mengetahui detail internal dari aplikasi yang saya jelaskan sebelumnya. Mereka fokus mencoba berbagai
Skenario serangan seperti SQL injection pada kolom pencarian dan juga cross-site scripting pada kolom komentar atau brute force attack pada halaman loginnya. Nah, hasilnya itu mereka menemukan bahwa aplikasi ini rentan terhadap SQL injection pada fitur pencarian riwayat transaksi yang berpotensi membahayakan data pengguna lain. Nah, informasi ini segera diteruskan dan tim pengembang pun menambahkan sanitasi input dan juga prepare statement untuk mencegah serangan tersebut, membuat bentengnya menjadi lebih aman. Nah, dari video ini, kita bisa melihat bahwa pengujian keamanan bukanlah sekedar formalitas, yang melainkan juga fondasi penting untuk membangun software yang aman dan juga terpercaya bagi penggunanya. Nah, sama sepertinya menjaga benteng dari ancaman, membangun software yang aman adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan terus belajar dan berinovasi, kita bisa menciptakan masa depan digital yang lebih aman bagi semua, bagi kita semua. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.